Saudara, mari kita buka dari 1 Samuel 1 ayat 5, saudara ya, sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan membacanya dengan suara keras dan bersama-sama saudara saut menyaut. Kenapa? Saudara, ada banyak anak Tuhan harus membiasakan saudara untuk membaca firman Tuhan dengan suara keras. Ada banyak anak Tuhan baca firman Tuhan sembari ngantuk-ngantuk di rumah. Siut, saudara ya. Habis dibaca, tanya apa tadi? Enggak tahu, enggak mudeng, saudara. Nah, hari-hari ini saya berkata, baca firman Tuhan dengan suara keras. Terutama ayat-ayat yang menguatkan, baca lagi, hafalkan, perkatakan itu. Karena Alkitab berkata, apa yang engkau katakan, itu yang Allah lakukan di dalam hidupmu. Alkitab juga berkata, saudara, pada waktu kita mendengar firman Allah, maka iman bangkit di dalamnya. Karena itu saya berdoa supaya saudara menjadi orang yang biasa memperkatakan firman. Dengan ketegasan, ya, dengan kesehatian, dengan iman, saudara ya. Saudara, kalau nyanyi juga dengan iman, saudara, supaya apa yang kita nyanyikan menjadi kenyataan. Amin. Yuk, kita baca lebih sehati ya. Mulai lagi ayat 5 ya, saudara ya. Saya baca ayat 5, saudara jawab ayat 6 dengan suara yang keras dan sehati. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberi kepada Hana-nya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, pergilah Hana sedang duduk Imam Eli di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengeran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Sampai 18. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa Tuhanlah yang menutup kandungan Hana. Saudara, kadang-kadang kita selalu berpikir Tuhan selalu memberikan yang membuka berkat. Ya, kita berpikir bahwa Tuhan selalu memberikan, saudara, ya, kita itu lancar jalannya. Kadang-kadang kita mau kalau kita pelayanan, Allah menyediakan semua fasilitas buat kita. Tetapi hari ini, saudara, saya mau berkata bahwa kadang-kadang Allah juga menutup, saudara. Allah tidak selalu membuka, kadang-kadang Allah menutup. Dan kalau Allah menutup, ada 3 hal yang sebenarnya kita harus buat. Saudara, yang pertama, pada waktu Allah menutup sesuatu dalam hidup kita, Allah mau kita tetap menyintai Dia, bahkan makin menyintai Dia. Saudara, Ayub berkata, apakah kita cuma mau terima yang baik dari Tuhan dan tidak mau terima yang buruk? Saudara, Daud berkata bahwa Allah membawa kita di dalam padang rumput yang hijau, tetapi Allah juga membawa kita dalam lembah-lembah kekelaman. Saudara, semua masa-masa padang gurun yang dilewati oleh bangsa Israel, sebenarnya tujuan Allah adalah untuk membuat kita lebih menyintai Dia. Saudara, hal yang kedua, pada waktu kita mengalami sesuatu yang tertutup, mungkin saudara berdoa buat jodoh, tidak dapat-dapat, tertutup. Saudara minta pekerjaan, tidak tembus-tembus, tertutup. Saudara minta kesembuhan, belum diberikan, tertutup. Saudara, pada saat itu saya mau supaya kita semua belajar percaya. Ingat pada waktu, saudara, Yesus menghadapi berita bahwa Lazarus sakit. Saudara dengar ceritanya? Saudara, pada waktu itu Maria, Marta berkata Lazarus sakit. Yesus bilang, ya, saya masih harus di sini beberapa hari.
Alkitab berkata dia sengaja, saudara, menunda. Dia sengaja, saudara, tidak datang, saudara. Saudara, dan pada saat itu seolah-olah tertutup. Sampai akhirnya Lazarus mati. Tetapi pada saat itu Yesus berkata, baik, kalau aku tidak ada di situ, supaya mereka belajar percaya. Saudara, kita harus belajar percaya. Pada waktu kita sedang menghadapi yang tidak enak, pada waktu kita bertemu dengan tantangan, pada waktu kita lihat masalah, saudara, kita harus belajar percaya. Saudara, yang ketiga, saudara, pada waktu saudara mengalami itu semua, apa yang Allah mau? Allah sedang membangun satu kekuatan. Allah sedang membangun sesuatu yang luar biasa. Allah sedang mendidik karakter kita justru di saat-saat tertutup. Gunung berapi, saudara, itu di dalamnya ada sesuatu yang bekerja. Makin banyak asapnya, makin banyak lahar. Saudara, kalau itu tertutup di atasnya, itu makin kuat dan makin kuat. Sekali waktu, saudara, waktu dia meledak, dan saudara, itu bisa satu kota atau dua kota, bahkan seluruh yang di lereng gunung itu habis. Dan kemudian, saudara, kalau sudah tahu beberapa cara supaya gunung berapi itu, saudara, tidak meledak, itu dibolongin. Dibuat lubang. Di atasnya juga dibuat lubang. Tujuannya apa? Supaya laharnya keluar pelan-pelan, saudara. Ya, tidak jadi meledak. Saudara, di atas juga dibuat lubang supaya apa? Supaya asapnya keluar. Makanya sering saudara dengar di koran, saudara, ya, gunung berapi batuk-batuk. Nah, kalau sudah batuk-batuk itu sudah ada lubangnya, tapi yang keluar cuma asap dikit. Bes, bes, saudara, ya, batuk-batuk. Tetapi saudara, bukan satu ledakan yang dahsyat. Kalau satu ledakan yang dahsyat itu karena tertutup rapat. Semuanya tertutup. Tidak ada jalan. Dan pada waktu itu terus bekerja sampai akhirnya meledak. Doer. Saudara, kadang-kadang Allah menutup sesuatu dalam hidup kita. Supaya Allah ini mengerjakan karakter kita dulu. Supaya Allah, saudara, memperbanyak kekuatan kita. Supaya Allah membuat kita lebih tekun. Dan pada waktunya kita akan menjadi ledakan dahsyat yang memberkati banyak orang. Amin. Saudara bisa percaya ini? Saudara, coba jangan marah pada waktu Allah menutup sesuatu. Saudara, saya bersyukur. Saudara, Allah pernah menutup hidup saya, saudara, ya, selama lebih dari 4 tahun. Pada waktu itu saya sekolah di Belanda, saudara, dan kemudian saya dari TK sampai SMA, saya itu tidak pernah mengalami kesusahan. Saudara, saya itu hidup gampang sekali, saudara. Dalam arti kata, saudara, saya belajar itu tidak pernah masalah. Selalu juara, selalu berhasil. Saudara, dalam hidup ini, saudara, saya belajar apapun mudah, saudara. Tidak terlalu banyaklah kesusahan yang saya alami. Walaupun saya mengalami sakit berkali-kali, saudara, dan Allah menyembuhkan dengan mujizat. Tapi sebenarnya, itu semua, saudara, merupakan sebuah kemudahan demi kemudahan. Merupakan sebuah mujizat demi mujizat. Sampai pada waktu Allah menutup hidup saya selama 4 tahun. Saudara, waktu saya sekolah ke Belanda, sebelum saya berangkat ke sana, Tuhan berkata begini, saudara, lewat seorang hamba Tuhan dinubuatkan, hidupmu akan melihat kemuliaan di sana. Jadi saya pikir saya akan sekolah mudah, ya, saya akan lancar semuanya. Saudara, tapi begitu sampai di Belanda, saya melihat tiba-tiba semuanya tertutup. Saudara, saya ujian itu 4 kali nilainya do re mi fa, tidak sampai sol, saudara, ya. Artinya sampai 4 tok nilainya, saudara, ya, tidak sampai 5 aja tidak dapat, saudara. Itu 4 kali saya nangis sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya jadi goblok begini, ya. Saya bilang, Tuhan, udah 4 kali, tolong dong. Tuhan bilang begini, baru 4 kali, kecil kekuatanmu, bertekun. Saudara, saya ujian 6 kali, saya bilang, Tuhan, udah 6 kali. Tuhan bilang, baru 6 kali, katanya. Saudara, pada saat itu saya tidak mikir, saya tidak bisa mengerti. Saudara, bukan cuma itu. Kadang-kadang saudara saya itu menghadapi dosen, saudara, ya, karena dosen udah lihat muka saya, ini orang goblok nih, saudara, ya. Karena udah tahu nih berkali-kali itu, saudara. Lihat dosen itu, dosen udah bilang, aduh, kamu nggak sama saya lah. Kamu nggak jadi dengan saya, kan kita mesti cari mentor. Karena saya sekolah arsitek, saudara, itu harus ada mentor setiap kali yang menilai hasil-hasil proyek-proyek kita. Nah, saudara, dosen suka nggak mau lihat muka saya.
Ya kenapa? Dia semua orang mau murid yang pinter dong, nggak cari murid yang goblok dong, saudara ya. Dan dia tahu nih anak ini gawat nih, udah berkali-kali nih ya, nggak lulus, saudara. Jadi malas. Tapi setiap kali saya bilang, aduh Tuhan saya takut ketemu dosen, pasti dosen nggak mau lagi. Tuhan bilang enggak. Kamu harus berdoa lebih lagi, datengin dia, merendah lebih lagi, minta lebih lagi sama dia. Ya. Saudara, saya belajar. Pada waktu itu saya nggak tahu, tapi sekarang saya tahu. Allah sedang membentuk sesuatu dalam hidup saya. Allah membuat iman saya lebih kuat. Allah membuat ketekunan saya lebih kuat. Allah membuat saya bisa merendahkan diri lebih dalam. Allah membuat saya, saudara, tidak mudah menyerah. Saudara, dan saya bersyukur karena ada 4 tahun Allah menutup hidup saya. Saudara, dan setelah itu 2 tahun kemudian Allah membuka hidup saya. Sehingga saya menyelesaikan dengan baik sekolah saya, saudara. Dan saya bisa pulang dengan baik. Saudara, tetapi hari-hari ini, pada waktu Allah sedang menutup sesuatu dalam hidupmu, ingat, Allah sedang menambah kekuatan kita. Amin. Bisa bersyukur dalam keadaan itu? Mari bersyukur. Jangan bersyukur cuma pada waktu baik, tapi bersyukur karena hari-hari yang kelabu. Karena hari-hari yang kelabu Allah ciptakan untuk kebaikan kita juga. Saudara, kita lanjutkan. Kemudian kita lihat, saudara, ayat yang ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Tiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan ia tidak mau makan. Saudara, kadang-kadang ini terjadi dalam hidup kita, bahkan sering. Pada waktu kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, terjadi sesuatu. Pada waktu kita mau melayani lebih lagi, saudara, tantangan itu datang. Pada waktu kita ingin memberkati, tiba-tiba order jadi sepi. Saudara ya, terjadi sering. Seorang bilang sama saya, Bu, aneh loh Bu, toko itu ya dari pagi sampai sore sepi katanya. Terus saya ngomong, saya jam 5 mau kebaktian, tutup. Begitu saya ngomong begitu, katanya ya, kalau mau jam 5 kebaktian berarti jam 4 mesti tutup dong, dia bilang ya. Jam 4 itu tamu datang terus, katanya ya. Terus seolah-olah iblis berkata, ayo ya, masih banyak tamu nih, mau tutup atau mau tetap pergi. Saudara, itu terjadi. Itu terjadi kapan saja, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, ini dia bilang, tapi saya sudah biasa. Iblis itu memang selalu begitu. Saya tetap tutup jam 5, dia bilang. Dan saya tutup, terus kemudian saya pergi. Dan dia berkata, setiap kali saya berani melakukan itu, maka besoknya Allah memberikan berkat besar buat saya. Amin, saudara. Saudara, setiap kali tantangan datang, ingat, itu bukan saatnya berhenti, itu saatnya maju. Amin. Saudara, jangan bilang, ada seorang bilang begini, Bu, saya ini baru daftar loh, mau jadi pekerja gereja. Hari Minggu pertama saya mau pelayanan, handphone saya hilang. Minggu kedua saya mau pelayanan, katanya ya. Seminggu itu order batal, sepi, katanya. Apa kira-kira Tuhan tidak berkenan ya saya pelayanan? Saya bilang enggak. Justru Tuhan mau kita bermaju terus. Amin. Tadi pagi saya ketemu orang dan bersaksi. Dia bilang anaknya mau dibaptis, saudara. Pada waktu anaknya mau baptis selam, dua-duanya kena tifus. Sampai dokter berkata, ini mesti masuk ya rumah sakit. Ya kalau enggak bahaya. Saudara, dan saat itu dia sempat telepon ayah saya dan dia berkata, Pak Yusak, ini gimana? Ya anak saya kena tifus padahal harus dibaptis. Apa saya undurin lagi ya? Kemudian ayah saya berkata, enggak, biasa itu serangan iblis, celupin aja. Saudara, biasa. Dikatakan tadi dari tahun ke tahun. Setiap mau ke rumah Tuhan, ada yang nyakitin hatinya. Betul? Jadi kalau saudara mau maju, ada serangan, ngomong apa saudara? Biasa. Amin? Bisa bilang begitu? Kalau mau maju ada serangan, selalu bilang apa? Biasa ya. Kita punya Allah yang luar biasa. Tapi serangan iblis biasa ya. Tidak ada yang luar biasa dari iblis, biasa, saudara. Saudara, dan saat itu dia bilang anaknya itu sampai sudah menggigil katanya, sampai sudah pucat, saudara. Terus tapi dibawa juga ke baptisan. Begitu dicemplungin keluar sehat, saudara. Tidak jadi masuk rumah sakit. Nah ya, saudara main gitar langsung katanya, saudara. Dan dia bilang sehat tuh aneh, saudara ya. Karena Allah seringkali mau lihat tekad kita. Allah mau lihat saudara gairah kita. Saudara, ada banyak orang tidak punya gairah di dalam Tuhan.
Ada banyak orang yang punya tekad dalam Tuhan. Mentalnya mental tahu dan tempe. Saudara ya. Lembek. Saudara harusnya punya mental baja. Amin. Saudara, saya suka baca buku-buku orang sukses, saudara ya. Dan saya lihat semua orang sukses punya mental baja. Ya, kita ngomong yang sepele aja, ayam Kentucky, itu yang di mana-mana, saudara tahu kan? Saudara, sebelum itu besar, dia pernah menawarkan resepnya kepada 300 orang. Ditolak semuanya. Nawarin, ini ada bagus nih, enak ya. Mau nggak modalin saya buat buka toko? Nggak ada yang mau. Coba dia berhenti. Dan dia berkata, udah deh. Udah nyoba 300, gak bisa. Nah ya. Saudara, dia nggak pernah sukses seperti sekarang. Untungnya dia nggak pernah berhenti. Dan 300 sekian, saudara. Ada orang kasih modal buat dia. Dia bilang, oke, buka warung kecil. Dan terus berjalan sampai saat ini. Saudara, kalau pernah baca yang namanya penemu lampu, Thomas Alva Edison. Untuk membuat lampu, saudara, dia melakukan percobaan lebih dari 3.000 kali. Coba 2.000 kali dia berkata, bosan. 2.000 loh, saudara. Ya. Saudara, di sini ada yang pernah berdoa 2.000 kali belum Tuhan jawab? Saya berdoa supaya saudara berkata, Alva Edison aja 3.000 kali. Doa lebih dari itu. Amin. Saudara ya, tidak ada yang amin. Takut semua. Doa 5 kali aja kagak dijawab, udah cembetut. Tuhan gimana sih? Katanya ya. Udah 5 kali diteriak-teriak. Ya, Tuhan bilang, terusin nak, supaya mentalmu jadi orang besar. Amin. Saudara, orang yang mudah menyerah selalu jadi orang yang biasa-biasa. Tapi orang yang tidak pernah menyerah menjadi orang yang luar biasa. Tergantung saudara. Tergantung saudara. Ya, seberapa saudara? Seberapa? Saudara, dan akhirnya setelah ke 3.000 sekian terjadilah lampu itu. Saudara, dalam hidup ini, pada waktu iblis menyerang, katakan biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita lanjutkan. Kita lihat saudara, kemudian ayat yang ke-8. Ya. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara, ini saya rasa ini juga menjadi pertanyaan Tuhan. Ada banyak orang Kristen baru mengalami persoalan sedikit. Ya, mungkin dicuekin sama pendetanya. Bilang, saya nggak ke gereja lagi ya. Nggak disapa tadi sama Pak Pendeta. Ada yang baru tersinggung, saudara. Ya, ditipu majelis, saya nggak ke gereja lagi. Katanya ya, itu majelisnya ya, nipu saya bawa duit. Nah, saudara. Saudara, ada orang nggak ke gereja pernah nih, saudara. Ada orang donatur kaya katanya. Saudara, dan kemudian saudara dia nyumbang di gereja. Dan semua yang nyumbang itu namanya dikasih jadi plakat, gitu, saudara, ditempel, saudara. Nah, saudara nggak tahu bagaimana, padahal dia nyumbang itu sampai 100 juta. Nama dia kelupaan, saudara, dicetak plakatnya. Saudara, dan kemudian dia bilang, saya nggak mau ke gereja. Nama saya tidak ditulis itu, padahal nyumbang 100 juta, saudara. Saudara, pada waktu seperti itu, Tuhan akan bertanya sama kita, apa sih yang kamu kejar? Bukankah bukan plakat yang kita kejar? Bukan manusia yang kita kejar? Bukan orang yang kita kejar? Bukankah Tuhan lebih berharga buat kita dari apapun juga? Betul? Jangan pernah tinggalkan Tuhan karena apapun juga. Karena dia lebih berharga dari apapun juga dalam hidup ini. Saudara, saya tidak tahu, mungkin beberapa dari saudara sedang menangis, sedang bersedih, sedang diputus pacar mungkin, sedang rugi mungkin. Tapi hari ini Tuhan bilang, kenapa kamu mesti menangis? Bukankah aku lebih berharga dari segala sesuatu yang di dunia ini? Amin. Saudara bisa amin. Tapi ini juga menjadi satu pertanyaan untuk membuat kita berani meletakkan satu demi satu dalam hidup ini. Saudara, pada waktu saya pulang dari Belanda, saudara, kemudian Allah mau saya untuk meletakkan titel saya. Saudara, saya lulus master S2, saudara ya, arsitek. Saudara, dan pada waktu itu saya diterima di pekerjaan yang paling bagus lah di Jakarta ini dengan semua fasilitas, saudara. Tiba-tiba Tuhan berkata, aku mau panggil kamu jadi hamba Tuhan. Kalau kamu tetap kerja, kamu tidak akan pernah menyelesaikan panggilanmu dalam hidupmu.
Letakkan itu masuk dalam pelayanan full time. Saya tidak berkata bahwa semua orang suruh itu, tapi itu buat saya. Saudara, dan saat itu saya berkata, Tuhan, saya sekolah 7 tahun kok Tuhan, ya buat dapat S2 setengah mati, kata saya. Saya berkata, Tuhan, ini gajinya bagus banget, dapat mobil, fasilitas lengkap. Dan saat itu Tuhan berkata, bukankah aku lebih berharga dari apapun? Apakah aku lebih berharga dari titelmu? Apakah aku lebih berharga dari mobil? Apakah aku lebih berharga dari fasilitas yang kau terima, gajimu? Saudara, dan hari itu saya harus berkata, ya Tuhan, Engkau lebih berharga dari semua yang dunia sodorkan. Saudara, saya lepaskan, saya telepon, dan saya berkata, enggak jadi Pak, saya enggak jadi kerja. Bosnya berkata, kenapa? Saya mau full time. Dia ketawa. Dia berkata, full time memangnya mau jadi pendeta? Iya. Dia bilang, kerja dulu, kamu masih muda, nanti kalau udah sukses baru jadi pendeta, katanya ya. Kalau enggak lu miskin, katanya saudara bosnya. Saya masih ingat saudara bosnya ngomong terang-terangan. Dan saya berkata, enggak deh Pak ya. Saya bilang, Tuhan lebih berharga. Saudara, setelah itu saya masuk pelayanan ya. Setiap kali saya mesti naik bus, saudara. Kalau pelayanan pada waktu itu, saudara, pelayanan jam 10, saya mesti berangkat jam 7 pagi dari Bekasi. Mesti ganti-ganti bus belum antrenya. Saat itu iblis klik-kitik dan berkata, seharusnya kamu sedang naik mobil, ya enak, duduk. Saya berkata, enggak. Tuhan lebih berharga dari segala sesuatu. Saudara, kemudian saya masuk dalam pelayanan untuk anak-anak jalanan, untuk orang-orang miskin. Dan Tuhan mulai bertanya. Tuhan bilang, buka rumahmu, mau enggak? Ya, untuk bawa anak-anak itu masuk, orang-orang miskin, anak-anak jalanan, pemulung. Ya. Buat mereka belajar di rumahmu, makan di rumahmu, terima firman Tuhan di rumahmu. Saudara, dan kalau mereka masuk, saudara, ke rumah saya 100-200 orang, ya, itu rumah saudara baunya jadi haleluya. Saudara, bahkan nanti mereka keluar, saudara ya, mereka sudah keluar loh, saudara ya. Bangku itu semua baunya haleluya, saudara ya. Semua saudara itu khas, saudara, nempel, saudara ya. Di AC itu aduh baunya haleluya lah pokoknya semuanya. Bahkan saya mencium anak saya aja baunya jadi ikut kok, saudara ya. Pokoknya kalau sudah main semuanya, saudara. Tapi pada waktu saya ada di situ, Tuhan cuma nanya hal yang sama. Tuhan berkata, apakah aku lebih berharga daripada rumahmu? Saya berkata, iya Tuhan, Engkau lebih berharga dari rumahku. Saudara, dan pada waktu itu mulai makin banyak. Sehingga tidak muat lagi di rumah saya. Kadang-kadang kita mesti sewa gedung, saudara ya. Dan mereka semuanya kumpul di rumah saya dan mesti dibawa, saudara, ke gedung. Saudara, tidak ada angkutan lain. Kadang-kadang kita pakai angkot ya. Tapi paling banyak mesti mobil saya. Saat itu mobil saya masih cukup baru sekitar 8 bulan. Saudara, dan itu mesti dimasuki mereka semua, saudara. Dan mereka naik ya, saudara ya, tidak mau nunggu lagi. Kadang-kadang sekali naik tuh 20-30 anak ditetap, untung kurus-kurus. Dan untung mobil saya kijang, masuk semuanya, saudara ya. Saudara, itu ada yang duduk di bawah, ada yang di pangku, ada yang berdiri, wah udah komplit ya saudara. Sampai pernah ban saya meletus karena mereka masuk sekaligus semuanya. Ban saya tidak kuat meletus, saudara, ceger. Saudara, saat itu rasanya, aduh. Ini mobil udah tidak tahulah bentuknya kayak apa. Dan saudara jangan pikir mereka itu duduk baik-baik, saudara ya. Namanya juga anak, saudara, duduk itu tip dipencet-pencet, AC dikeplek-keplek, saudara ya. Bisa lepas semuanya, saudara. Saudara, dan saat itu Tuhan berkata, apakah aku lebih berharga daripada mobilmu? Dan saya harus menjawab, ya Tuhan, Engkau lebih berharga daripada mobilku. Hari-hari ini saya tidak tahu apa yang ada dalam hidupmu. Tapi renungkan. Apa yang lebih berharga dari Tuhan? Gampang buat di mulut kita berkata, Dia segala-galanya. Tapi kalau sekali waktu, Allah berkata, letakkan itu. Kalau aku lebih berharga dari itu. Bisakah saudara berkata, iya, aku letakkan itu. Karena Engkau lebih berharga dari segala-galanya. Saudara, kita lanjutkan. Kemudian kita lihat, saudara, ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam,
Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara bayangkan kalau saudara tidak punya anak bertahun-tahun. Maka pada waktu saudara punya anak, itu anak akan buat saudara. Itu akan dipeluk begitu rupa. Saya punya seorang teman yang tidak punya anak lama. Saudara, begitu dia punya anak, saudara, oh dia tidak boleh orang lain megang. Suster enggak, pembantu enggak, semuanya dia, saudara. Tapi berbeda dengan Hana, berbeda. Pada waktu itu dia sudah sampai satu titik di mana dia menyerahkan segalanya. Dia sudah sampai satu titik di mana fokus matanya mulai berubah. Kalau dulu fokus matanya buat saya, keluarga saya, hidup saya, nama baik saya, pabrik saya, tapi fokusnya mulai berkata, Tuhan, kalaupun aku punya, ini buat Tuhan. Kalaupun aku diberkati, itu akan kembali bagi Tuhan. Kalaupun aku sukses, demi kemuliaan Tuhan. Fokusnya mulai berubah. Saudara, fokusnya mulai berkata, Tuhan, kalau memang kamu kasih anak ini tak balikin ke kamu. Saudara, itu tidak gampang loh, saudara. Di usia 3 tahun, dibawa, dikasih ke Eli. Dan kalau saudara tahu, seluruh Israel tahu siapa itu Eli. Eli ini gendut, males kerjanya, duduk aja, saudara. Saudara, Eli ini, saudara tidak bisa didik anak. 2 anaknya, Hofni dan Pinehas, ngawur. Saudara, Eli ini tukang korupsi. Semua persembahan dia minta ambil duluan. Kalau saudara punya anak, bisa enggak saudara meletakkan dan berkata, Tuhan, aku berikan di tanganmu. Dia enggak lihat manusia, dia lihat Tuhan di balik itu. Saudara, enggak gampang, enggak gampang. Saya tahu rasanya sedikit, saudara. Saudara, saya seringkali pergi pelayanan keluar kota. Nah, kalau saya pelayanan keluar kota, saudara, 4 hari aja, saudara. Itu kangen saya sama anak saya. Anak saya sering telepon dan bilang, Ma, kangen. Saya juga, iya, kangen. Saudara, anak saya umur 10 tahun dan 9 tahun. Saudara, apalagi seperti Hana. Dia harus meninggalkan anaknya bertahun-tahun. Nggak lihat dulu, belum ada handphone. Jauh, nggak gampang. Saudara, tapi saya belajar bahwa hidup ini punya Tuhan. Anak kita punya Tuhan. Keluarga kita punya Tuhan. Fokus kita berubah. Saudara, Tuhan suruh saya untuk bangun sekolah. Waktu Tuhan suruh bangun sekolah, saudara, untuk anak-anak yang tidak mampu. Karena saudara tahu sekarang sekolah makin lama makin mahal. Ya. Sekolah masuk, sekolah Kristen itu paling murah, saudara, 7 juta, 6 juta. Saudara, dan Tuhan suruh saya bangun sekolah murah buat orang-orang yang bisa bayar. Cuma 3 juta, tapi sekolah yang terbaik. Saudara, dan bahkan Tuhan suruh bilang 50%-nya gratis buat anak-anak, saudara ya, yang tidak mampu. Dan gratisnya ini semuanya, sampai gratis uang sekolah, kita kasih bukunya, kita kasih seragamnya, kita kasih semuanya gratis. Saudara, dan Tuhan sudah suruh kami memulai itu. Saudara, kami sudah mulai dari TK sampai kelas 5. Dan sekarang, saudara, tahun depan kami mau tidak mau harus bangun gedung. Kenapa? Karena kalau kami tidak punya gedung sendiri dan tidak punya tanah sendiri, maka kami tidak boleh mengeluarkan ijazah. Itu peraturan pemerintah. Dan beberapa orang bilang, bangun aja yang kecil. Tidak bisa juga. Karena peraturan pemerintah, TK dan SD itu harus totalnya 5.000, saudara. 5.000 meter persegi. Ya, itu kalau tidak diakui. Tidak bisa, saudara, dapat hak ya disebut sekolah yang diakui atau sekolah yang disamakan, apalagi tidak bisa. Saudara, karena itu kami mesti bangun, saudara. Mesti bangun, dan saudara, dan lebih dari itu, saudara. Pada waktu kami saya mulai dapat visi itu. Tuhan berkata, taruh anakmu di sekolah itu. Saudara, buat saya, ya, suami saya senior manager, saudara, di sebuah perusahaan. Saudara, dia bisa menyekolahkan anak saya di sekolah yang terbaik, bisa.
Dan bukan cuma itu saja, buat saya sebagai seorang hamba Tuhan, saudara tahu di sekolah Pelita Harapan dan beberapa sekolah lain, itu kami mendapat potongan. Sehingga kami cuma bayar 30-40%. Jadi saya bisa sekolahkan anak saya di mana saja, saudara. Di sekolah yang terbaik. Tapi saat itu Tuhan bilang, sekolahkan anakmu di sekolah itu. Saya bilang, kenapa Tuhan? Pertama, Tuhan bilang, kalau engkau tidak masukkan anakmu di situ, engkau akan buat sekolah itu biasa-biasa saja. Tapi kalau engkau masukkan sekolah anakmu di situ, engkau akan berikan yang terbaik. Karena itu buat anakmu sendiri. Dan Tuhan berkata, kalau aku mau buat sekolah, walaupun murah dan gratis, tapi tidak pernah yang biasa-biasa, tapi selalu yang terbaik. Keselamatan itu bukan murah, saudara. Ya. Keselamatan itu mahal. Saking mahalnya tidak ada yang bisa, karena itu dia berikan gratis buat kita. Tapi Allah selalu berikan yang terbaik, yang mulia buat kita. Amin. Saudara, dan Tuhan bilang, masukkan anakmu di situ. Saudara, Tuhan bilang yang kedua, ya, supaya doamu mati-matian, belainnya mati-matian. Saudara, salah satunya, saudara, sekarang anak saya sudah kelas 5, saudara. Dan anak saya bilang, Ma, tahun depan tidak ada gedung, saya tidak punya ijazah. Saya bilang, tahu saya. Ya. Saya ngerti, saya bilang. Dia bilang, karena itu kamu doa, mama juga doa. Ya. Supaya kita lihat pembelaan Tuhan. Ya. Terus kemudian, saudara, bahkan kontrakan, ya, ruko yang kami pakai itu habis, saudara, bulan Juni nanti. Jadi anak saya itu sering bilang begini, Ma, ini habis loh kontrakannya, mama tahu. Terus kalau misalnya aku naik kelas nanti kemana? Saya bilang bangunan baru. Terus dia bilang, kalau enggak jadi, ya sudah, enggak punya sekolah, enggak punya ijazah. Saya bilang begitu. Saudara, saya berkata, Tuhan, saya bersyukur Tuhan pepet saya. Saudara, seringkali manusia enggak mau dipepet. Tapi saya mau berkata, kalau kita enggak dipepet, seringkali kita itu enggak buat loncatan iman. Tapi pada waktu kita dipepet, saudara, kita buat loncatan iman. Saudara, dan itu yang sedang terjadi dalam hidup saya. Saya merasa iman saya sedang dipepet untuk loncat lebih tinggi. Saudara, saya sedang ditarik begitu rupa, saudara, ya, untuk bertahan, untuk lebih lagi, saudara, di dalam Tuhan. Melakukan perkara-perkara yang tidak biasa, tapi yang luar biasa. Nah, saudara, dan Tuhan berkata itu tidak cuma berlaku buat saya. Karena tahun depan ada banyak tuaian. Tahun depan, saudara, ada banyak kemuliaan. Saya percaya banyak anak Tuhan di sini sedang Tuhan paksa, Tuhan pepet untuk melakukan yang luar biasa. Amin. Tuhan sedang mau bawa saudara dalam loncatan iman. Tuhan sedang mau bawa saudara di dalam, saudara, ya, sesuatu perjuangan yang lebih besar lagi, supaya kita semua menjadi lebih dari pemenang. Nah, saudara, pada waktu itu Tuhan bilang, mulai bangun. Nah, kalau sudah kepepet, mau tidak mau, saudara, mesti bangun. Saudara, untuk dapat tanah aja sudah anugerah. Itu tanahnya, saudara, ya, besar, harganya 1,7 M. Itu mujizat. Sampai akhirnya tanah itu terjadi, dapat tanah. Tapi kami tidak pernah berani bangun. Kenapa? Tidak punya uang, saudara, ya, tidak punya uang. Sampai akhirnya, saudara, itu semua dananya buat SD sampai SMA nanti. Tapi sekarang TK sampai SD itu aja 8 M. Kalau sampai SMA itu 20 M, saudara. Ya, untuk TK sama SD saja 8 M. Saudara, pada waktu itu saya bilang, siapa yang mau jadi kontraktor saya? Banyak yang mau kan, saudara, ya. Terus dia tanya, Bu, uangnya berapa? Ini kan 8 M budgetnya. Saya bilang uangnya 100 juta. Mundur semua. Mana ada, saudara, proyek 8 M start dengan 100 juta. Mereka berkata, Bu, itu sehari juga habis. Ya, belum buat nguruk tanah atau buat apa aja habis. Saya bilang, ya justru itu seninya. Nah, itu seninya, saudara, ya. Jalan, saudara, dan kami jalan, saudara. Dan hari lepas hari, saudara, saya sedang dihadapi sama Tuhan di pepet luar biasa. Saudara, kami jalan, kami lihat mujizat, saudara. Pada waktu besi naik 3 kali lipat, saya tambah bilang, Tuhan, dulu harga lama aja nggak kebeli, apalagi 3 kali lipat. Nggak kebeli, saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan temukan saya dengan orang, ternyata dia, saudara, pengimpor besi dari Cina. Dia bilang, Bu, Tuhan bilang saya suruh sumbang besi, semua besi dari saya. Saya bilang, wow, haleluya, ya.
Saudara, kemudian saudara, saya butuh ngecot. Saya bilang, Tuhan, tidak punya duit, ya mesti ngecot. Saudara, tiba-tiba saya ketemu seseorang dan dia bilang, Bu, saya punya pabrik ready mix ya, yang sudah selesai. Dia bilang, saya tingkat pertama ngecor dari saya gratis. Tingkat kedua, ketiga, keempat, ibu doa sendiri. Iya deh. Ya, jadi ngecor tingkat pertama gratis. Lumayan, saudara. Sekarang tingkat pertama udah, saudara. Tinggal naik ke tingkat 2 dan 3. Saudara itu. Dan barusan ini, saudara, 2 minggu yang lalu, tiba-tiba saya ditelepon sama arsitek dan kontraktornya. Dia bilang, Bu, habis, ludes duitnya. Kalau ibu nggak masukin lagi, ludes. Nggak ada sama sekali, katanya ya. Buat bayar tukang aja nggak ada. Saya bilang, aduh. Ya sudah, saya bilang. Saya langsung telepon, saudara, ke bagian bisnis. Saya bilang, ada berapa di situ? Adalah, Bu, sekitar 20 juta, 15, 10 sampai 20 ada. Saya bilang, kirim ke pembangunan. Saya tanya ke bagian rumah singgah, ada sisa berapa biaya operasional? Adalah bilang 10 katanya ya. Terus saya telepon ke bendara pusat. Semua saya telepon sampai terkumpul sekitar 50 juta. Padahal dia bilang buat bayar tukang aja 70 juta. Saudara ya, buat bayar tukang tok, saudara. Dan saya pikir, aduh Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan tolong. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, jangan perintah-perintah sana sini suruh kirim. Lihat akunmu sendiri. Ya, manusia itu kan begitu, saudara ya. Ya bilang, Tuhan berkati. Tuhan bilang, itu duitmu ada kan? Kasih. Ya, saudara sering kali begitu. Ya saya minta yang dari sini. Lupa, lihat sendiri, saudara. Akhirnya saya lihat akun saya. Dan di akun saya, saudara, rupanya ada 20-an. Saya berkata, ya sudah saya ambil, saudara, saya masukin semuanya. Saudara, pada waktu saya masukin semua, nah ya, Tuhan itu tahu, saudara. Besoknya saya ditelepon orang. Dan orang itu berkata, Bu, tadi Tuhan bicara sama saya. Tuhan suruh saya kirim 300 juta ya buat Yayasan Mahanaim. Saya bilang, aduh lumayan, seminggu nafas, saudara ya. Saudara, dan Tuhan berkata, kalau engkau mulai dari hidupmu. Tuhan bilang, jangan mulai dari orang lain. Mulai dari hidupmu. Apa yang kau punya, kasih. Maka itu akan jadi 5 roti dan 2 ikan. Dimana akan memberkati begitu banyak orang. Amin. Saudara, setiap dari kita itu punya sesuatu. Kita punya sesuatu yang buta saja, saudara ya. Punya sesuatu. Saudara, setiap dari kita punya sesuatu untuk memberkati orang lain. Setiap dari kita punya sesuatu yang kita bisa letakkan buat Tuhan. Seperti Hana, dia cuma punya satu impian, punya anak. Dan impian itu dia letakkan. Itu jadi berkat luar biasa. Samuel adalah menjadi nabi, saudara. Menjadi orang pembaharuan di kota, di negeri Israel. Saudara, karena itu apapun yang saudara punya, mari letakkan. Jangan simpan itu. Sekecil apapun, ya, Allah bisa pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, engkau bisa meletakkan dan berkata, Tuhan, ambil ini, biar ini jadi kemuliaan bagi namamu. Kita lihat sesuatu yang indah dari Hana selanjutnya. Kemudian ayat 14 dikatakan, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Saudara, bayangin nih Eli. Ini orang tidak peka sama sekali, betul? Orang taat dibilang mabuk. Ya, kira-kira nih kalau saudara ada hamba Tuhan ya, saudara nangis dibilang mabuk, saudara bilang ini hamba Tuhan gila, ya. Saudara-saudara mungkin berkata ini hamba Tuhan udah enggak peka, enggak bisa dengar suara Tuhan, ya, tidak sensitif, orang lagi sedih dibilang mabuk, kira-kira saudara masih bisa respect enggak? Tapi yang luar biasa dari Hana, dia tahu, walaupun Eli ini modelnya seperti itu, dia tetap imam yang diurapi. Saudara, dia tetap menjawab dengan sopan. Dia berkata, maaf tuanku, bukan. Dia menjawab dengan sopan. Dan lebih luar biasa lagi pada waktu Eli berkata ayat 17. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan ini, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Yang ngomong yang bernubuat nih Imam Eli loh, saudara. Dia bilang pulang, diberkati, dapat yang kamu minta. Saudara, Hana bisa berpikir gini, lah mana mungkin, hamba tidak peka, ini nabi ngawur kok bisa bernubuat. Pasti cuma sekedar ngomong. Tetapi Hana tidak bersikap seperti itu. Dikatakan dia bilang, iya
biarlah aku mendapat belas kasihan-Mu. Dan dia pulang, mukanya tidak muram, ya, mukanya berseri-seri, tanda dia percaya bahwa apa yang dikatakan Eli itu terjadi. Saudara, hari ini siapapun yang berdiri di depan, hamba Tuhan model kayak apapun, itu tidak jadi masalah. Kalau engkau bisa menangkap setiap firman Tuhan, itu seperti rema di hatimu. Engkau percaya, maka itu akan terjadi. Amin. Mungkin saya, saudara, yang mengecewakan saudara. Mungkin saudara berkata, siapa dia? Nah, tapi sekali lagi jangan lihat orangnya, tapi tangkap firman yang jadi rema dalam hidupmu. Dan hiduplah di dalamnya. Karena firman itu tidak akan gugur. Tuhan tidak pernah gagal. Dan firman itu akan berbuah dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Pegang janji Tuhan. Ya, pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Siapapun yang mengatakannya, engkau dapat dari siapapun, tidak usah peduli. Pegang itu. Karena Allah tidak pernah berdusta. Dia pasti menggenapinya. Mari kita berdoa.